Shalom, selamat datang kembali di Pelita Padre Pio. Pernahkah Anda bertanya-tanya apa yang sungguh terjadi pada saat yang begitu agung ketika imam mengangkat hosti dan anggur yang telah dikonsekrasi di hadapan mata dunia? Dalam momen singkat yang hampir hening itu di dalam misa, surga menyentuh bumi. Namun banyak dari kita tetap diam atau malah teralihkan. Padahal justru pada saat inilah Allah paling rindu mendengar jiwa kita. Hari ini saya membimbing Anda dalam sebuah permenungan mendalam yang terinspirasi dari pewahyuan Padre Pio dari Pietrelcina. Sosok iman itu memahami misteri Ekaristi seperti hanya sedikit orang yang mampu memahaminya. Bersama-sama kita akan menemukan apa yang harus didoakan pada saat pengangkatan hosti dan anggur agar kita tidak melakukan kesalahan rohani yang sering tanpa sadar menjauhkan kita dari rahmat terbesar surga. Pewahyuan ini dapat mengubah bukan hanya cara Anda mengikuti misa kudus, tetapi juga mengubah kehidupan batin Anda selamanya. Jika Anda percaya pada kekuatan momen kudus ini, tulislah doa singkat ini di kolom komentar. Yesus, aku menyembahmu dalam sakramen Maha Kudus. Saat imam mengangkat hosti suci dan anggur bukanlah sekadar sebuah ritual. Itu adalah Golgota baru yang terbuka di depan mata kita. Kristus, anak domba yang dikorbankan, mempersembahkan dirinya kepada Bapa demi kita. Dalam sepersekian detik itu, yang tak terlihat menjadi nyata bagi mereka yang memiliki mata iman. Di sanalah jiwa memiliki kesempatan untuk menyentuh yang tak terbatas. Padre Pio berkata, dunia bisa bertahan tanpa matahari, tetapi tidak tanpa misa kudus. Jika matahari lenyap, bumi akan mati. Jika misa berhenti, jiwa kita akan tenggelam dalam kegelapan. Dan puncak dari mukjizat ini adalah saat pengangkatan, momen ketika Yesus yang hidup dan nyata menyerahkan dirinya dalam keheningan, meminta kita juga untuk menyerahkan diri. Disinilah banyak orang melakukan kesalahan pertama. Kesalahan karena teralihkan. Mereka mengira itu hanyalah bagian lain dari misa. Mereka melihat ke sekeliling, memikirkan masalah mereka, membiarkan pikiran melayang. Sementara Kristus yang diangkat di hadapan mereka, seperti mercusuar kasih, tetap menunggu satu pandangan, satu kata, satu gerakan dari jiwa. Padre Pio mengajarkan kepada kita bahwa pada saat pengangkatan, segala sesuatu yang Anda minta akan dikabulkan selama tidak membahayakan jiwa Anda. Apakah Anda memahami kekuatan janji itu? Seolah-olah surga terbuka menanggapi suara Anda. Dan pertanyaan yang bergema adalah, apa yang Anda persembahkan kepada Allah pada saat ini? Apa yang Anda minta? Pengangkatan adalah momen paling kudus dalam misa ketika waktu seakan berhenti. Dalam sekejap itu, kita tidak sekadar menyaksikan sebuah ritual. Kita berdiri di kaki salib. Tirai antara surga dan bumi menjadi semakin tipis. Dan kita diundang untuk ambil bagian dalam kurban kasih terbesar yang pernah dipersembahkan. Padre Pio dapat melihat kenyataan ini dengan mata rohaninya. Ia sering menangis saat pengangkatan, diliputi oleh keagungan dari apa yang sedang terjadi. Baginya, itu bukan simbol. Itu adalah Kristus sendiri yang hadir dan mempersembahkan dirinya kembali. Momen ini begitu kuat sehingga para kudus sepanjang sejarah memandangnya dengan kekaguman yang luar biasa. Santo Thomas Aquinas menelungkupkan wajahnya ke tanah dalam penyembahan. Santo Fransiskus dari Asisi gemetar di hadapan hosti dan anggur yang diangkat. Mereka memahami apa yang telah banyak dari kita lupakan. Ketika imam mengangkat hosti dan anggur, Anda diberi kesempatan yang unik untuk menyatukan diri sepenuhnya dengan kurban Kristus. Namun, berapa sering Anda menyia-nyiakan momen berharga ini?
Pikiran Anda melayang kepada kekhawatiran sehari-hari. Mata Anda berkeliling di dalam gereja. Anda gelisah di tempat duduk, melihat waktu, atau lebih buruk lagi, Anda sudah begitu terbiasa dengan mukjizat ini sehingga hampir tidak menyadarinya. Gangguan ini adalah kesalahan pertama dan mungkin yang paling umum dilakukan. Ini seperti Anda diundang ke jamuan kerajaan, tetapi memilih tetap berada di lorong. Padre Pio pernah mengatakan sesuatu yang seharusnya membuat kita gemetar dalam hati. Pada saat konsekrasi, para malaikat mengelilingi altar dalam jumlah ribuan, bersujud dalam penyembahan yang mendalam. Dapatkah Anda membayangkannya? Namun justru pada saat yang sama, Anda mungkin sibuk dengan pikiran yang kosong, hal-hal duniawi, dan perhatian yang terpecah. Mereka melihat apa yang tidak Anda lihat. Raja segala raja sedang mempersembahkan dirinya dalam rupa roti dan anggur yang telah dikuduskan, sungguh hadir dan hidup di hadapan Anda. Tetapi Anda tetap diam, tetap tidak sadar, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Jika tabir itu tersingkap walau hanya sesaat, dan Anda melihat apa yang dilihat Padre Pio, apakah Anda tidak akan tersungkur dan menangis di hadapannya? Padre Pio mengungkapkan sebuah doa yang seharusnya keluar dari kedalaman hati Anda pada saat ini. Tuhanku dan Allahku, aku percaya, aku menyembah, aku berharap, dan aku mengasihi Engkau. Aku mohon ampun bagi mereka yang tidak percaya, tidak menyembah, tidak berharap, dan tidak mengasihi Engkau. Kata-kata ini adalah ledakan iman dan kasih yang sejati. Ketika imam mengangkat hosti dan anggur, Anda seharusnya menyatukan diri dengan Yesus melalui doa yang penuh semangat ini. Ini bukan tentang pengulangan yang kosong tanpa penghayatan, tetapi tentang membuat jiwa Anda menyala, seolah-olah Anda adalah satu-satunya orang di dunia yang menyaksikan Yesus diangkat. Bayangkan, Anda berdiri di kaki salib di Kalvari pada saat Sang Juru Selamat menyerahkan dirinya kepada Bapa. Apa yang akan Anda katakan? Apakah Anda akan tetap diam atau dengan air mata mengucapkan kata-kata paling tulus dari hati Anda? Setiap bagian dari doa ini memiliki makna yang mendalam. Dalam Yohanes 20, ayat 28, Tuhanku dan Allahku adalah pernyataan iman yang sangat mendalam dan diucapkan oleh Rasul Thomas saat ia bertemu dengan Yesus yang telah bangkit. Pada saat pengenalan itu, Rasul Thomas beralih dari keraguan menuju penyerahan total. Ketika Anda mengucapkan kata-kata ini saat pengangkatan, Anda membuat pengakuan iman yang sama. Aku percaya, aku menyembah, aku berharap, dan aku mengasihi Engkau. 4 tindakan ini merupakan tanggapan lengkap Anda terhadap kehadiran Allah. Iman mengakui kenyataannya. Penyembahan mengakui kelayakannya. Harapan mengarah kepadanya. Dan kasih menyerahkan diri kepadanya. Tidak ada yang lebih dibutuhkan, namun tidak boleh kurang dari itu. Ketika Anda berdoa bagi mereka yang tidak percaya, menjauh, tidak berharap, dan tidak mengasihi Dia, Anda mengambil bagian dalam doa Kristus sendiri dari salib. Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Anda menjadi pendoa syafaat bersama Yesus, menjadi saluran belas kasih-Nya bagi dunia yang telah melupakannya. Untuk menghindari kesalahan, Padre Pio menyarankan 3 gerakan jiwa pada saat kudus ini. Pertama, penyembahan yang mendalam seperti para malaikat di surga. Berlututlah secara fisik atau rohani dan sembahlah. Sadari bahwa Allah sendiri hadir di sana. Ketika Anda memandang hosti dan anggur yang diangkat, biarkan hati Anda bersujud di hadapan Raja segala raja. Ini bukan sekadar gerakan simbolis.
Ini adalah pengakuan akan realitas terdalam di seluruh alam semesta. Allah yang menjadi manusia hadir di hadapan Anda. Para kudus mengatakan bahwa penyembahan adalah tanggapan pertama dan paling tepat terhadap kehadiran Allah. Ini adalah gerakan batin di mana jiwa menyadari betapa kecilnya dirinya di hadapan keagungan ilahi. Dalam praktiknya, ini berarti memusatkan seluruh keberadaan Anda pada hosti dan anggur saat diangkat. Singkirkan semua pikiran lainnya. Tetapkan pandangan Anda. Biarkan hati Anda berbisik, Allahku dan segalaku. Padre Pio seringkali begitu tenggelam dalam penyembahan saat pengangkatan, sehingga ia masuk ke dalam keheningan rohani yang mendalam. Wajahnya berubah, dipenuhi cahaya ilahi. Gerakan kedua adalah persembahan diri. Serahkan diri Anda kepada Yesus tanpa syarat. Katakan kepadanya, Yesusku, aku mempersembahkan diriku kepadamu tanpa syarat. Semoga hidupku hanya untuk kemuliaan-Mu. Penyerahan diri ini mencerminkan pemberian Kristus sendiri di altar. Ia memberikan dirinya sepenuhnya kepada Anda. Sebagai balasannya, Anda memberikan diri Anda sepenuhnya kepadanya. Ini bukan sekadar perasaan indah. Ini adalah inti dari kehidupan Kristiani. Apa artinya mempersembahkan diri? Artinya menyerahkan rencana Anda, keinginan Anda, pergumulan Anda, sukacita Anda, segalanya dalam hidup Anda. Letakkan semuanya di atas patena bersama roti dan di dalam piala bersama anggur yang akan menjadi Kristus. Ada sebuah kisah, seorang wanita yang mengikuti nasihat Padre Pio melaporkan bahwa setelah mempraktikkan persembahan diri ini selama beberapa bulan, ia mengalami kebebasan batin yang mendalam. Sebelumnya ia berkata, "Saya selalu cemas tentang masalah saya. Sekarang saya sungguh mengerti bahwa semuanya milik Yesus. Saya mempersembahkannya kepadanya setiap hari saat pengangkatan. Damai yang saya terima tidak dapat digambarkan." Gerakan ketiga adalah permohonan rahmat. Mintalah. Inilah momen paling kuat untuk memohon penyembuhan, pertobatan, perlindungan bagi keluarga Anda, serta kekuatan untuk memikul salib Anda. Namun selalu dengan keyakinan bahwa Allah akan memberikan yang terbaik bagi jiwa Anda. Padre Pio mengajarkan bahwa doa-doa yang dipanjatkan saat pengangkatan memiliki daya guna yang istimewa. Doa-doa itu naik seperti dupa langsung ke takhta Allah. Tetapi ia juga memperingatkan terhadap doa yang egois. Mintalah terlebih dahulu apa yang memuliakan Allah. Kemudian apa yang menyelamatkan jiwa-jiwa. Dan terakhir, apa yang membantu kebutuhan Anda. Ketiga gerakan ini, penyembahan, persembahan diri, dan permohonan, harus mengalir satu sama lain, seperti tarian suci antara jiwa dan penciptanya. Gerakan ini tidak perlu panjang atau rumit. Bahkan dalam beberapa detik itu, hati yang siap dapat menyelesaikan tiga gerakan ini dengan ketulusan dan devosi. Inilah pola doa yang dihidupi dan diajarkan oleh Padre Pio kepada semua yang mau mendengarkan. Apakah Anda seorang ibu, ayah, kakek, nenek, orang muda atau pekerja, tidak menjadi masalah. Pada saat pengangkatan, bawalah apa yang paling berharga dalam hidup Anda. Bayangkan, Anda menempatkan anak-anak Anda satu persatu ke dalam hati Yesus yang terangkat dalam hosti anggur. Persembahkan kepadanya kekhawatiran keuangan Anda, kesehatan Anda yang rapuh, impian dan ketakutan Anda. Serahkan rumah Anda, kesedihan tersembunyi Anda, harapan yang terhimpit. Bagi para orang tua, momen ini sangatlah kuat. Seorang ibu yang khawatir akan anaknya yang tersesat, pada saat pengangkatan menempatkannya secara rohani ke dalam luka-luka Kristus. Tuhan, saat Engkau diangkat, aku menempatkan anakku ke dalam hati-Mu yang kudus. Tariklah dia kembali kepadamu.
Banyak orang tua yang mempraktikkan bentuk doa syafaat ini selama pengangkatan telah menyaksikan perubahan luar biasa dalam keluarga mereka. Seorang ayah berbagi kesaksian hidupnya. Selama 3 tahun, saya mempersembahkan putri saya pada setiap pengangkatan. Ia telah meninggalkan imannya dan menjalani kehidupan yang merusak. Suatu hari, tanpa penjelasan apapun, ia menelepon dan meminta untuk ikut misa bersama saya. Hari ini, ia lebih taat daripada saya. Jika Anda sedang bergumul dengan penyakit, pengangkatan menjadi momen dengan potensi penyembuhan yang mendalam. Padre Pio menyarankan untuk menempatkan tangan Anda, hati Anda, atau bagian tubuh yang sakit secara rohani di bawah hosti dan anggur yang diangkat. Biarkan sinar ilahi menembus dan menyembuhkan. Allah mampu menyembuhkan tubuh Anda, namun yang paling pasti adalah Ia selalu bekerja untuk menyembuhkan dan menyelamatkan jiwa Anda. Mintalah terlebih dahulu kekuatan untuk memeluk salib Anda dengan kasih. Kemudian mohonkan kesembuhan fisik jika itu berguna bagi kebaikan rohani Anda. Bagi mereka yang menghadapi kesulitan keuangan, pengangkatan adalah saat untuk mengingat bahwa Allah yang sama yang melipat gandakan roti dan ikan melihat kebutuhan Anda. Persembahkan pekerjaan Anda, hutang Anda dan kecemasan Anda kepadanya. Padre Pio mengajarkan bahwa kemakmuran materi tidak boleh menjadi permohonan utama kita. Namun Allah berkenan memenuhi kebutuhan anak-anaknya ketika mereka terlebih dahulu mencari kerajaannya. Selama pengangkatan, Padre Pio menasihati, jangan meminta kekayaan, tetapi mintalah kebijaksanaan untuk menggunakan apapun yang Allah berikan bagi kemuliaannya. Kaum muda menghadapi tantangan yang unik di dunia saat ini. Jika Anda muda dan sedang bergumul dengan identitas, tujuan hidup, atau tekanan pergaulan, pengangkatan memberikan momen kejernihan. Saat Yesus diangkat, mintalah Dia mengangkat pandangan Anda lebih tinggi daripada daya tarik sementara dunia ini. Padre Pio berkata kepada para peziarah muda, tetapkan matamu pada hosti dan anggur yang diangkat, maka engkau tidak akan pernah tersesat dalam hidup. Padre Pio juga berkata, altar adalah tempat di mana masalah-masalah besar kehidupan diselesaikan. Berapa banyak masalah yang mungkin bisa dihindari jika pada saat pengangkatan kita menyerahkan semuanya ke dalam tangan Juru Selamat. Mengabaikan pengangkatan Ekaristi sama seperti hadir di Kalvari, tetapi membelakangi salib. Dampak rohaninya sangat menghancurkan. Kehilangan rahmat, melemahnya iman, bertumbuhnya kedinginan rohani, dan keterbukaan terhadap pencobaan. Padre Pio menangis ketika melihat begitu banyak orang Kristen menerima komuni dengan tidak penuh perhatian tanpa memahami harta yang ada di hadapan mereka. Ia mengatakan bahwa ketika kita memperlakukan Ekaristi dengan dingin, seolah-olah kita menambahkan lebih banyak duri pada kepala Kristus. Bayangkan pengangkatan itu seperti jendela yang terbuka sejenak antara surga dan bumi. Anda hanya memiliki beberapa detik untuk melemparkan permohonan Anda melaluinya. Kasih Anda, penderitaan Anda, dan intensi Anda. Kemudian jendela itu tertutup. Berapa kali Anda membiarkan jendela ini berlalu tanpa bahkan menengadah? Padre Pio melihat jendela ini dengan mata rohaninya. Padre Pio mengatakan bahwa selama pengangkatan, jiwa yang berdoa dengan tulus seperti bara yang menyalakan api di hati Allah. Tragedi terbesar menurut Padre Pio bukanlah bahwa kita menderita atau menghadapi kesulitan, melainkan bahwa kita berdiri di hadapan rahmat yang tak terbatas, tetapi gagal menerimanya. Renungkan ini. Jika seorang raja membuka perbendaharaannya hanya selama 5 menit setiap hari, memungkinkan orang mengambil apa yang mereka butuhkan.
Bukankah Anda akan datang lebih awal dengan penuh fokus dan kesiapan? Namun Raja segala raja membuka perbendaharaan surga di setiap misa, dan Anda sering tidak memperhatikannya. Akibat rohani dari hal ini mengalir dalam hidup Anda dengan cara yang jarang Anda sadari sumbernya. Kecemasan yang terus-menerus yang tidak dapat Anda lepaskan, kurangnya damai dalam situasi sulit, kekeringan rohani dalam doa. Semua itu bisa menjadi tanda bahwa Anda sering melewatkan rahmat yang diberikan saat pengangkatan. Padre Pio mengamati bahwa jiwa-jiwa yang memupuk sikap hormat selama pengangkatan secara bertahap mengembangkan damai batin yang mendalam. Damai itu tetap tinggal, bahkan di tengah kekacauan lahiriah. Seorang imam yang mengenal Padre Pio membagikan pengamatan ini. Sebelum bertemu Padre Pio, saya merayakan misa dengan benar, tetapi secara mekanis. Setelah menyaksikan penghormatannya saat pengangkatan, bagaimana wajahnya berubah, bagaimana air mata mengalir di pipinya, saya tidak pernah lagi dapat mendekati altar dengan cara yang sama. Ia menunjukkan kepada saya bahwa pengangkatan bukan sekadar momen ritual, melainkan peristiwa ilahi yang menuntut kehadiran total kita. Mulai hari ini, berkomitmenlah untuk tidak lagi melewati momen pengangkatan dalam misa secara otomatis. Arahkan pandangan mata dan hati Anda pada hosti dan anggur yang diangkat, bahkan jika Anda berada jauh. Bahkan jika mata Anda lelah, pandanglah dengan jiwa Anda. Lakukan tindakan iman, Tuhanku dan Allahku. Aku percaya. Sembahlah dengan mendalam dalam keheningan. Biarkan hati Anda bersujud. Serahkan semua intensi Anda. Pikirkan semua yang Anda kasihi, yang Anda derita, dan yang Anda rindukan. Dan persembahkan semuanya kepada Yesus. Percayalah, meskipun Anda tidak melihat perubahan secara langsung, percayalah bahwa setiap permohonan tulus yang ditanam pada saat itu akan menghasilkan buah kekal. Untuk membantu Anda menjaga hati tetap terarah dalam momen kudus ini, ada beberapa langkah sederhana yang dapat Anda lakukan. Pertama, siapkan diri Anda sebelum misa dimulai. Katakan pada diri Anda, hari ini saya akan hadir sepenuhnya saat pengangkatan. Niat sederhana ini mempersiapkan pikiran Anda untuk apa yang akan terjadi. Pertimbangkan untuk duduk di tempat di mana Anda dapat melihat altar dengan jelas. Hubungan visual membantu menjaga perhatian. Kedua, belajarlah mengantisipasi momen pengangkatan. Momen ini tidak terjadi secara tiba-tiba. Ada rangkaian dalam liturgi yang mengarah ke saat ini. Saat imam mulai mengucapkan doa konsekrasi, mulailah memusatkan pikiran Anda. Lepaskan gangguan. Tarik napas dalam-dalam. Persiapkan hati Anda seperti seseorang yang akan bertemu dengan orang yang dikasihi setelah lama berpisah. Ketiga, libatkan tubuh Anda dalam doa. Saat hosti dan anggur diangkat, arahkan pandangan Anda dengan penuh iman. Kemudian, ketika imam meletakkannya kembali dan berlutut dalam penyembahan, Anda dapat menundukkan kepala atau berlutut dengan penuh hormat. Satukan tangan dengan lebih penuh kesadaran. Beberapa orang dengan lembut memukul dada sebagai tanda ketidaklayakan di hadapan kekudusan ini. Gerakan fisik ini membantu menambatkan perhatian rohani Anda. Padre Pio kadang-kadang meletakkan tangannya yang terluka di atas hatinya saat pengangkatan, secara fisik mengungkapkan persembahan batinnya. Keempat, siapkan doa khusus. Baik itu doa yang dianjurkan Padre Pio atau tindakan iman singkat lainnya, memiliki kata-kata yang siap akan mencegah pikiran Anda mengembara. Beberapa orang merasa terbantu dengan membagi momen singkat ini secara batin menjadi 3 gerakan yang telah kita bahas: penyembahan, persembahan, dan permohonan. Kerangka sederhana bisa seperti ini. Aku menyembahmu, Yesus,
sambil memandang hosti dan anggur. Aku menyerahkan diriku kepadamu, mempersembahkan hidup Anda. Tolonglah keluargaku, sesuaikan dengan intensi khusus Anda. Kelima, bangunlah ketekunan. Jika pikiran Anda mengembara, dan itu pasti terjadi, dengan lembut bawa kembali. Jangan berkecil hati oleh gangguan. Bahkan Padre Pio pun pernah mengalaminya. Perbedaannya adalah ia segera mengarahkan kembali perhatiannya. Ia membandingkan latihan ini seperti mempelajari keterampilan apapun. Pada awalnya membutuhkan usaha dan perhatian sadar. Lambat laun, hal ini akan menjadi kebiasaan alami. Jika Anda telah bertahun-tahun teralihkan saat pengangkatan, jangan berharap fokus sempurna secara instan. Bangunlah kebiasaan ini secara bertahap dan rayakan kemajuan kecil di sepanjang jalan. Tidak masalah berapa banyak misa yang Anda hadiri dengan tidak fokus di masa lalu. Allah adalah Allah yang selalu memberi kesempatan baru. Setiap misa kudus membuka peluang yang baru. Dan hari ini Anda dipanggil untuk bangkit. Padre Pio berjanji bahwa mereka yang menghidupi misa dengan hati yang berkobar akan menuai buah rohani yang begitu besar hingga tak terbayangkan. Ketika momen pengangkatan tiba, jangan ragu. Luncurkan hati Anda seperti perahu kecil di atas gelombang kasih ilahi. Serahkan segalanya. Sembahlah dengan seluruh keberadaan Anda. Mintalah dengan segala kerendahan hati. Dan ketahuilah ini, Yesus mendengarkan. Yesus melihat. Yesus menjawab. Jangan membuat kesalahan dengan hadir tanpa benar-benar hadir. Pada misa Anda berikutnya, jadikan setiap pengangkatan sebagai momen terpenting dalam hidup Anda. Seperti yang dikatakan oleh Santo Yohanes Maria Vianney, jika kita sungguh mengetahui apa itu misa, kita akan mati karena cinta. Ini adalah sebuah refleksi mendalam mengenai betapa besarnya misteri Ekaristi. Dan hari ini, Anda mulai menemukan bahwa perubahan sederhana ini dapat mengubah bukan hanya pengalaman Anda dalam misa, tetapi seluruh perjalanan rohani Anda. Ketika Anda sungguh memahami bahwa Yesus hadir secara nyata di hadapan mata Anda, semuanya berubah. Masalah Anda menemukan jalan keluar. Sukacita Anda menemukan makna yang lebih dalam. Penderitaan Anda menemukan tujuan. Seperti yang disaksikan Padre Pio berkali-kali, jiwa-jiwa yang mendekati momen pengangkatan dengan iman dan kasih, mulai mencerminkan Kristus yang mereka sembah. Ingatlah, Anda tidak sendirian dalam momen kudus ini. Anda berdiri bersama Bunda Maria yang menyaksikan putranya di Kalvari. Anda berdiri bersama Yohanes, muridnya yang setia di kaki salib. Anda berdiri bersama para kudus dan malaikat yang berkumpul di sekitar setiap altar. Dan yang terpenting, Anda berdiri bersama Yesus sendiri. Yesus memandang dari hosti dan anggur yang diangkat dengan kasih, tanpa batas bagi Anda. Anda secara pribadi dipanggilnya kepada hubungan yang lebih dalam dengannya. Pada misa berikutnya yang Anda hadiri, saat imam mengangkat hosti dan anggur, ingatlah pesan ini. Pandanglah dengan mata iman. Berdoalah dengan hati yang penuh kasih. Dan rasakan perbedaan yang dapat dihadirkan oleh satu momen yang dihayati sepenuhnya dalam hidup Anda. Inilah hadiah Padre Pio bagi kita. Pewahyuan tentang apa yang terjadi pada saat kudus ketika surga menyentuh bumi. Saudara-saudari terkasih, jika pesan ini menyentuh hati Anda hari ini, bantulah kami untuk terus menyebarkan ajaran berharga ini. Dukungan Anda memungkinkan kami menjangkau lebih banyak jiwa yang haus akan santapan rohani. Luangkan waktu untuk menyukai video ini, membagikannya kepada seseorang yang membutuhkan pesan ini, dan menjadi anggota channel kami. Ingatlah, setiap kali Anda membantu menyebarkan ajaran ini, Anda ikut ambil bagian dalam misi rohani yang indah.
Anda membawa jiwa-jiwa semakin dekat kepada Kristus melalui kebijaksanaan para kudus seperti Padre Pio. Semoga Yesus memenuhi hati Anda dengan kasih-Nya. Semoga Ia mengubah pergumulan Anda menjadi kemenangan. Semoga Anda menemukan Dia yang menanti Anda di setiap pengangkatan, di setiap tabernakel, dan pada akhirnya dalam kemuliaan kekal. Tetaplah memusatkan pandangan Anda pada Yesus. Ia diangkat demi keselamatan Anda. Kalau kamu merasa renungan ini bermanfaat, tolong like, subscribe, dan share. Mari sebarkan kebijaksanaan rohani Padre Pio kemana-mana. Terima kasih sudah ikut dalam perjalanan iman ini. Semoga doamu kuat, imanmu teguh, dan rosariomu selalu dekat di hatimu. Yesus engkau andalanku. Amin.